Di tengah kehidupan masyarakat, penyandang disabilitas masih sering dipandang berbeda. Keterbatasan yang dimiliki seringkali dianggap sebagai hambatan, bukan sebagai potensi. Tanpa kita sadari, cara pandang seperti ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak mereka, terutama untuk mendapatkan kesempatan kerja dan hidup mandiri. Padahal, di balik keterbatasan, mereka juga memiliki kemampuan yang sama untuk berkembang dan berkarya. Berangkat dari kondisi tersebut, hadir berbagai upaya pemberdayaan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui program Difabel Berkarya, hasil kolaborasi antara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan PT Pama Persada Nusantara. PPDI merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hak, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga mendorong untuk mampu mandiri secara ekonomi melalui berbagai bidang, seperti hidroponik dan usaha kuliner. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelatihan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, kami mengunjungi langsung Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kami berbincang mengenai berbagai isu yang dihadapi penyandang disabilitas, mulai dari keterbatasan akses, tantangan sosial, hingga upaya pemberdayaan yang terus dikembangkan. Jadi kita ya itu perkumpulan intinya. Sebenarnya PPDI itu Indonesia tingkatannya ada. Jadi ini organisasi vertikal. Secara umum sebetulnya kita perjuangannya adalah advokasi hak penyandang disabilitas seperti itu. Utamanya itu ya, Bu? Utamanya. Melalui advokasi. Jadi sebenarnya core kegiatan kami itu lebih pada advokasi, tapi juga jadi dua lah intinya, advokasi dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itulah dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Sama lagi, apakah masih ada program untuk kami atau tidak, kita juga belum tahu soalnya, Mbak. Jadi belum bisa merencanakan untuk tahun ini seperti apa. Untuk kerjasama sama PAMA itu sudah berapa lama, Bu? Ya itu 5 tahun tadi. 5 tahun itu ya? 2000 berapa tadi? Ini yang kelima, pokoknya 2005 itu kelima. 21, 22, 23, 24, 25. Programnya tiap tahun gitu ya, Bu, ya berarti? Iya, tergantung mereka juga, CSR-nya. Setelah mendapatkan gambaran mengenai peran PPDI dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas, kami kemudian difasilitasi untuk melihat secara langsung dampak dari program tersebut di lapangan. Kami berkesempatan mengunjungi kediaman Ibu Hasanah, salah satu penyandang disabilitas yang kini berhasil mengembangkan usaha hidroponik skala rumahan. Kabinet ada kayak sayur sawi gitu ya? Sawi sama selada biasanya. Wah, ini seledri itu banyak di sini, seledri semua. Saya perbanyakkan. Ini kangkung. Karena kemarin habis terjual, mereka ada yang mau nanam, ada yang mau dipakai untuk masak, gitu kan. Karena apa? Karena saya sendiri aja bertahun-tahun mempelajari ilmunya, apalagi teman-teman yang baru, ya kan? Nah, kemudian ada namanya yang dari PPDI Kota, itu juga baru. Nah, saya juga cuma itu aja, dua itu aja, yang lain enggak ada. Karena mungkin mereka enggak hobi bertanam atau mungkin takut
untuk masalah ke depannya gitu. Karena hidroponik ini banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, mungkin masalah di hama, yang kayak saya katakan tadi mungkin masalah di modal, dan yang terpenting mungkin masalah di ilmu hidroponik itu sendiri. Sesuai dengan kejeniusan otak kita. Kalau kita punya keterampilan, kebetulan saya di sekolah mengajar bidang seni atau keterampilan, kalau kita terampil kan apa aja bisa jadi. Yang barang yang dibuang orang bisa kita pakai sesuai dengan keterampilan kita. Jadi seperti itu. Makanya berhidroponik ini harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang seni atau di bidang prakarya. Kisah Ibu Hasanah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana program pemberdayaan tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan membuka jalan menuju kemandirian. Namun demikian, upaya pemberdayaan ini tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas, agar semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan serupa. Melalui ketekunan dan keterampilan yang diperoleh dari program pemberdayaan, Ibu Hasanah mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang. Usaha hidroponik yang ia jalankan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas mampu mandiri secara ekonomi. Pada hari berikutnya, kami melanjutkan perjalanan dengan menyambangi sebuah usaha kuliner rumahan. Seorang ibu mengikuti pelatihan kuliner dengan harapan dapat membuka peluang masa depan bagi anaknya yang merupakan penyandang disabilitas. Kalau usaha itu brandnya, kalau untuk kue, Sofli Bakery, ada IG-nya juga. Itu. Cek aja di bawah. Ditampilin nanti. Sofli kalau ini belum ada di IG sih, masih karena baru setahun, jadi belum ini. Kalau bisa. Terus Ibu, kami mau nanya, sebelum Ibu ikut pelatihan atau program dari PPDI sendiri, sebelumnya itu kegiatan atau pekerjaan Ibu itu biasanya apa, boleh tahu? Kalau sebelum memulai usaha ini kan, usaha ini sebetulnya dari 2018 tadi ya. Nah, cuman kan belum terlalu didalemin. Jadi dulu sempat kerja di Rektorat Unmul. Tahun pas sebelum Covid berhenti, baru ini lagi lanjut usaha lagi. Melalui pelatihan tersebut, ia mulai merintis usaha bakery sebagai bentuk kemandirian usaha. Namun dalam perjalanannya, harapan tersebut tidak sepenuhnya berjalan searah. Sang anak ternyata memiliki minat yang berbeda dan belum tertarik untuk melanjutkan usaha di bidang kuliner. Ada kepikiran nggak, misal ingin meneruskan usaha dari ibu? Kalau menurut saya kayaknya dia nggak kepikiran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan keterampilan, tetapi juga tentang memahami minat, kesiapan, dan pilihan individu. Kisah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan bukanlah suatu proses yang instan dan tidak selalu berjalan sama bagi setiap individu. Ada yang mampu berkembang dengan cepat, tetapi ada pula yang masih berada dalam proses atau bahkan masih menemukan arah tujuan yang berbeda.
Setiap individu memiliki perjalanan dengan tantangan dan pilihannya masing-masing. Setiap proses pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tapi juga dari proses, dukungan, dan keberlanjutan yang mampu disesuaikan dengan kebutuhan. Di balik setiap keterbatasan, terdapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan dan pemahaman yang lebih luas, serta berkurangnya stigma negatif di masyarakat, penyandang disabilitas memiliki ruang yang setara untuk mandiri dan berkarya. Karena pada akhirnya, keterbatasan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari harapan dan juga langkah menuju masa depan.